Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu, kali ini saya akan coba berbagi tentang tips ampuh ya agar siswa tidak malas belajar Bapak Ibu. Tentu dalam keseharian kita Bapak Ibu, pada saat mengajar Bapak Ibu akan menemukan ya. Jadi beberapa siswa kok tidak mau belajar, semangat gairahnya menurun, kemudian gairah untuk belajar juga menurun, sehingga ini tentu akan menjadi kendala ya bagi beberapa siswa, terutama bagi siswa yang tidak malas belajar. Khusus untuk penyerapan materi mungkin akan lebih rendah ya ketimbang siswa-siswa yang memang siap untuk menerima materi pelajaran. Nah, lalu bagaimana tindakan kita sebagai guru tentunya Bapak Ibu? Tip ampuh agar siswa tidak malas belajar. Izin kali ini Bapak Ibu saya akan coba, ini akan saya paparkan, mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Dan selamat bergabung bagi yang baru menemukan channel ini, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Ini yang terjadi di lapangan Bapak Ibu. Bahwa setiap guru tentu ya ingin ada siswanya yang selalu aktif, ingin siswanya rajin belajar. Ini adalah akan menjadikan sebuah kebahagiaan tentunya bagi Bapak dan Ibu guru. Jadi guru yang baik, guru yang pintar itu pasti mengharapkan semua siswa memiliki kecerdasan, baik itu kecerdasan dari segi kognitif, kemudian afektif maupun psikomotorik. Tetapi tidak mudah memang Bapak Ibu ya untuk membentuk siswa yang didambakan. Ya, ini dibutuhkan sebuah kerja keras, dibutuhkan sebuah komitmen bagaimana upaya kita di dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan kita tahu bahwa karakteristik anak di kelas itu berbeda-beda. Anak yang satu dengan anak yang lain memiliki sifat, karakter, bakat yang berbeda-beda, dan ini tentu harus kita pahami. Mengapa? Karena untuk mencapai satu tujuan itu diperlukan persamaan persepsi, kemudian anak merasa tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan, dan ini perlu diupayakan oleh kita sebagai guru tentunya di dalam kelas atau di luar kelas ketika akan mengajar, bagaimana caranya supaya anak ini tidak malas belajar. Anak ini kita ciptakan supaya rindu ya dengan pelajaran kita, supaya senang dengan pelajaran kita. Ini tentu harus kita pahami bersama. Nah, disinilah guru dibutuhkan untuk mengidentifikasi sebab-sebab yang membuat siswa menjadi malas belajar, sehingga dapat dicarikan cara yang terbaik tentunya agar paling tidak meminimalisir beberapa siswa yang dianggap malas oleh kita dalam belajar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa penyebab yang menjadi siswa malas belajar. Yang pertama, kegiatan belajar monoton Bapak Ibu. Ya, kegiatan belajar kita monoton, ini akan membuat siswa merasa bosan. Hal ini menurunkan motivasinya dan membuat siswa terlihat ogah-ogahan. Sekarang bagaimana kita nanti untuk menghilangkan rasa bosan itu? Kiat apa? Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika anak sudah mulai bosan dengan pelajaran kita? Kemudian yang kedua, setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda Bapak Ibu. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa sifat, bakat, kemudian mungkin keinginan, hobi ya, ini adalah merupakan rangkaian karakter anak yang satu dengan anak yang lain tentu ini memiliki perbedaan. Dan bagaimana kita mencari solusi, kemudian mencarikan cara yang terbaik tentu. Sebab di antara anak itu nanti ada yang senang dengan mendengarkan saja, ada anak yang suka melihat gambar, atau ada anak yang suka dengan media, alat bantu pembelajaran, sehingga dengan begitu anak semangat untuk belajar. Nah, inilah bagaimana kita berpikir memberi jalan kepada anak agar anak mau belajar, sehingga dengan demikian cara belajar kita mungkin harus dirubah. Nah, jadi selain bosan, beberapa penyebab tadi selain membosankan juga cara belajar yang tidak efektif. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sosial yang tidak kondusif. Nah, siswa akan belajar dengan baik jika suasana belajar kondusif.
Lingkungan yang tidak mendukung siswa dalam belajar, misalnya berisik, kotor, sirkulasi udara tidak lancar, ya, kemudian pencahayaannya tidak bagus, itu juga akan mempengaruhi terhadap anak. Mungkin anak tidak bilang, ya, anak tidak mengatakan bahwa ini kotor, bahwa ini berisik, bahwa ini tidak bagus gitu. Tetapi dari sikap perilaku anak yang kurang respon terhadap apa yang kita sampaikan, ini menjadikan sebuah kendala, sebuah penyebab sehingga anak menjadi malas ya untuk belajar. Begitu Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau kita simpulkan, penyebab siswa menjadi malas itu yang pertama membosankan, kemudian yang kedua cara belajar tidak efektif, yang ketiga lingkungan tidak kondusif. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu atau beberapa bagian saja yang menjadi penyebab anak menjadi malas belajar. Itu Bapak Ibu. Nah, mungkin masih banyak juga ya beberapa penyebab anak selain apa yang saya ungkapkan. Anak menjadi menjadi malas untuk belajar. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bermasalah dengan teman ya. Mungkin di beberapa bagian tertentu atau di hal-hal lain, misalnya seperti kurang harmonisnya antara guru dengan anak, antara teman dengan teman, mungkin juga antara guru dengan guru, begitu ya Bapak Ibu, sehingga ini mengakibatkan terjadinya mungkin komunikasi yang kurang baik, sehingga ini akan membentuk menjadi membentuk menjadi sebuah dilema ketika anak dan kita guru ya menyampaikan materi. Untuk itu diharapkan komunikasi yang baik, komunikasi yang asik begitu, ini perlu diciptakan ya, dan dihindari. Dan guru memang harus peka ya. Jika ada masalah-masalah misalnya antara anak dengan anak, nah, itu juga harus kita pahami bersama, harus kita cepat tanggap dan respon. Sehingga bagaimana kita mencairkan agar suasana lebih kondusif gitu, lebih harmonis ya. Nah, ini salah satu penyebab juga ya anak jadi malas belajar. Kemudian bagaimana kita cara mendidik ya, bagaimana kita cara mengajar, ini harus disesuaikan dengan kondisi karakteristik siswa yang ada di dalam kelas. Nah, ini adalah ada 4 ya. Jadi beberapa penyebab terjadinya anak menjadi malas belajar. Sekali lagi, membosankan, cara belajar tidak efektif, lingkungan tidak kondusif, kemudian bermasalah dengan teman atau guru. Oke, lalu bagaimana tipsnya? Sekarang Bapak Ibu, saya kasih gambaran, ini mungkin berdasarkan pengalaman juga Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana sih kita mengatasi siswa yang malas belajar? Yang pertama, kegiatan belajar menjadi aktivitas yang menyenangkan. Jadi bagaimana kita berupaya seorang guru agar kegiatan belajar di dalam kelas menjadi lebih aktif ya. Tentu ini memerlukan cara atau teknik tersendiri ya. Apabila siswa belajar dengan perasaan senang atau gembira, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Cara mendidik anak yang malas belajar dengan membentuk atau memarahi adalah salah besar. Jadi ketika kita melihat anak yang malas belajar kemudian kita memarahi, itu salah besar ya. Jadi justru bukan menjadikan anak menjadi rajin belajar, malah anak mungkin bisa menjadi lebih down ya, ketika kita marahi misalnya, atau kita tegur ya dengan cara-cara yang mungkin barangkali tidak baik gitu ya. Nah, jadi guru yang baik itu guru yang pintar itu melakukan refleksi apakah kegiatan belajar yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Contoh misalnya, sebelum belajar anak diajak untuk bernyanyi atau melakukan permainan-permainan edukatif. Nah, kita bangkitkan dulu gairah atau kita bangkitkan dulu motivasi untuk belajarnya. Jadi dengan pra-kegiatan yang bisa merangsang anak untuk meminati pelajaran kita, itu penting Bapak Ibu. Jadi anak nanti akan tidak merasa terpaksa ya dengan belajar dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu, berikan motivasi yang positif Bapak Ibu. Solusi malas belajar kedua adalah dengan menanamkan dalam pikiran siswa bahwa mereka mampu berbuat atau mempelajari sesuatu dengan baik. Jadi pada dasarnya tidak ada siswa yang bodoh sebenarnya. Jadi bagaimana memberikan pendampingan dan ingatkan siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulasi minatnya pada pelajaran. Dan inilah perlu kecerdasan guru, bagaimana kita mengawali pelajaran dengan
mengajukan beberapa pertanyaan pemantik barangkali ya, pembelajaran yang atau pertanyaan-pertanyaan yang akan mengundang, memotivasi anak untuk mau dan tertarik ya dengan pelajaran kita. Solusi yang ketiga adalah, tip yang ketiga adalah dorong siswa untuk aktif bertanya. Ya, upayakan Bapak Ibu, pembelajarannya kan tidak monoton, upayakan ya, tidak satu arah ya, tidak hanya dari guru kepada siswa, tetapi bagaimana guru bisa menciptakan agar anak mau bertanya, gitu Bapak Ibu, bikin penasaran. Ya, atau kita mungkin berikan beberapa pertanyaan, kemudian anak dirangsang untuk menjawab. Kita arahkan untuk cara menjawabnya. Ya. Jadi di sini mungkin dibutuhkan interaksi multi arah. Tidak hanya dari guru tetapi juga dari siswa. Oke. Kemudian tip yang keempat, atur waktu belajar, Bapak Ibu. Jadi kita mesti pandai ketika kita misalnya untuk pelajaran-pelajaran yang dianggap agak rumit, misalnya seperti matematika, IPA, upayakan itu waktu penjadwalan itu diberikan di awal, di pagi hari. Ya, setelah siang hari mungkin pelajaran-pelajaran yang dianggap tingkat kesukarannya atau tingkat kerumitannya lebih rendah. Ya. Nah, ini perlu kecerdasan guru bagaimana kita mengatur jadwal, posisi pelajaran mana yang dianggap rumit, yang dianggap sulit, kemudian dianggap materinya terlalu padat misalnya, maka disimpan di awal-awal pelajaran atau di waktu di pagi hari, dan di siang harinya itu pelajaran-pelajaran yang lebih lebih mungkin tingkat kesukarannya lebih rendah begitu. Ini bisa selang. Ini menjadi tugas kita, bagaimana kita bisa mengatur waktu ya, mengatur posisi dan kondisi. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, ini tip yang kelima, peka terhadap kondisi fisik dan psikis siswa. Kita tahu bahwa setiap anak tentu memiliki fisik, ya, memiliki performa, penampilan, atau mungkin lebih kepada psikis anak ya. Ini mesti dipelajari. So, kondisi fisik dan psikis siswa sangat berpengaruh dalam belajar. Di saat siswa dalam kondisi fisik dan psikis yang segar, bebas dari rasa lelah, mengantuk, rasa lapar, gangguan penyakit, rasa marah dan sebagainya, maka mereka akan lebih siap. Ya, mereka akan lebih siap untuk belajar. Tetapi sebaliknya, ketika anak dalam kondisi yang kurang fit, ketika anak kelihatannya kondisinya yang kurang bagus, maka bukan tidak mungkin penyerapan materinya juga akan berkurang. Respon anak terhadap materi kita juga akan berkurang. Ini dibutuhkan kecerdasan juga, dibutuhkan kepintaran kita juga. Bagaimana kita bisa mengemas begitu ya, mengemas satu kondisi anak dari yang campur aduk tadi. Ada anak yang mungkin siap untuk belajar, ada anak yang tidak siap. Kita mampu mengkondisikan anak agar anak lebih siap dalam menerima materi kita. Nah, inilah peka artinya. Jadi guru harus peka terhadap kondisi dan situasi di kelas. Untuk itu diharapkan bagi teman-teman di SD, guru kelas itu tentu harus menguasai semua karakteristik dan sifat-sifat anak didik kita. Kemudian juga mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya dengan anak-anak kita yang ada di SMP, yang ada di SMA. Itu mungkin lebih kompleks lagi ya permasalahannya, sehingga dibutuhkan kompetensi kompetensi guru yang memang mampu memahami kondisi itu. Oke. Yang keenam, Bapak Ibu, jangan lupa ya. Tip yang keenam ini, jangan lupa dikasih reward, Bapak Ibu, penghargaan ya. Jadi tidak kecil, tidak muda, tidak dewasa, tidak tua. Sebenarnya pemberian reward itu sebenarnya mereka mengharapkan sekali. Jadi ada sifat pada diri manusia untuk dihargai, untuk diterima ya pendapatnya, diterima masukannya. Kemudian kita hargai juga sikap dan perilaku baiknya, kemudian praktek-praktek baiknya kita. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena jika merasa usahanya diakui dan dihargai, semangat belajarnya juga otomatis akan meningkat. Ya. Jadi kita jangan pelit untuk memberikan sanjungan, memberikan ucapan-ucapan selamat nak ya, bagus misalnya, atau is okay ya, pendapatmu mantap misalnya. Ya, kata-kata itu sebenarnya enteng ya, sebenarnya enteng ya, tidak sulit begitu,
tetapi luar biasa dampaknya kepada anak. Ini akan mendorong anak lebih giat lagi untuk belajar. Dengan demikian, ya kita tidak akan merasa kesulitan kalau anak sudah senang begitu, anak sudah gembira. Ini penting ya Bapak Ibu. Jadi reward itu harus sering kita lakukan. Jadi reward itu tidak harus berwujud benda sebenarnya kan. Jadi ucapan, perkataan kita yang baik, sanjungan dari kita untuk anak itu penting. Bapak Ibu. Oke, barangkali itu ya Bapak Ibu tips ya, ada 6 ada 6 macam ya yang dapat saya berikan tip bagaimana mengatasi anak yang malas belajar Bapak Ibu. Jadi kalau kita simpulkan pada dasarnya tidak ada siswa yang bodoh, yang ada adalah tidak sedikit guru saat mengajar menggunakan teknik yang kurang tepat. Kurang memperhatikan karakter anak, mengajarnya kurang variatif, konvensional, minim inovatif. Nah, ini kesimpulan kata kuncinya mungkin inilah gitu ya. Bahwa kita menyadari apakah sudah sudah maksimal kita memberikan pelajaran kepada anak, bagaimana kita bisa menghilangkan rasa malas pada anak untuk belajar. Ini mungkin beberapa penyebabnya, sehingga ini perlu diperbaiki dari kita Bapak Ibu. Tantangan bagi guru di masa kini dan masa depan, itu disarankan agar guru harus terus mengembangkan kompetensinya, didaktik dan metodik mengajarnya lebih dikuasai dan dipahami. Dengan demikian dapat menumbuhkan semangat dan gairah anak ya, di dalam belajar. Dengan kesungguhan guru anak-anak yang malas belajar, step by step ya, secara bertahap akan kembali menjadi semangat, bergairah dan menyenangkan. Itulah harapan kita sebagai guru tentunya Bapak Ibu. Sukses buat Bapak dan Ibu, terus semangat untuk belajar Bapak Ibu ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar, agar kita bisa mampu dan membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Oke, itu saja, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.